Running. 101, shot 3, take 2. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Cakap kali ini adalah cakap yang mengkhawatirkan, yang menggemaskan, yang mengenaskan buat saya. Mengapa? Karena saya dikejutkan adanya papan bunga yang berdiri kokoh di depan gedung daerah. Tidak aneh kalau papan bunga berada di gedung daerah. Yang aneh adalah isi dari papan bunga itu merupakan curhatan nasib dari tenaga kesehatan yang 8 bulan belum dibayar insentifnya. Oleh karena itu, penting saya untuk bercakap dengan pengamat sosial di Tanjung Pinang, Bang Robi Patria. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang tahu ada papan bunga itu? Ya, tahu ketika pagi hari ya, tadi buka handphone, ternyata ada 3 papan bunga. 3? Di kediaman, 3. Aha. Di kediaman gubernur, di gedung daerah, kemudian di rumah sakit provinsi dan kantor gubernur. 3 papan bunga berarti yang memasangnya ini serius. Siapa pengirimnya, Bang? Ya, kita nggak tahu lah ya, cuma kan dari bahasanya mungkin ada kekhawatiran dari dari mereka yang menginginkan insentif itu. Karena kan mereka sudah. Saya dapat kiriman itu, saya bacakan saja. Mudah-mudahan yang saya dapat kiriman itu sama yang di lapangan. Yang terhormat pejabat Kepulauan Riau, kewajiban sudah kami tunaikan. Mohon hak kami segera dibayarkan. Dari Nakes Covid RSUD Raja Ahmad Tabib yang rindu insentif 8 bulan. Sedih nggak, Bang? Ya, sedih karena kan mereka memang sudah kerja bertumpuk lumus ya dari awal Maret 2020 sampai sekarang Juni 2021. Saya cek di berita salah satu portal nasional, Kemenkes sudah menyalurkan dana itu. Cuma kan persoalannya di daerah, pertanyaan besarnya kenapa itu tidak dicairkan. Tadi saya cek lagi, ternyata hari ini dibayarkan sama Rumah Sakit Ahmad Tabib Tanjung Pinang. Persoalannya, mengapa mereka yang berjuang hidup dan mati di garis terdepan di ruang isolasi COVID, di ruang tunggu itu 8 bulan belum dibayar? Ada kemacetan birokrasi mungkin ini. Nah, itu yang saya sedihkan, Bang. Kalau kita disuruh di rumah, sebaiknya jangan keluar, sebaiknya ya pokoknya karantina lah. Tenaga kesehatan tidak bisa dikarantina. Mereka malah berada di zona terdepan. Tetapi yang terdepan itu ternyata kalau melihat peristiwa seperti ini, mereka tidak dapat apa-apa. Dan itu saya kira zolim, Bang, itu zolim itu. Ya, ini menjadi pertanyaan besar. Siapa 8 bulan ya? Kalau misalnya dia mendapatkan insentif itu kan bisa dipakai untuk keperluan lain, kan? Termasuk misalnya meningkatkan pertahanan diri dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, rasa lelahnya terobati ketika dia tidak tidur, kemudian menjaga pasien dengan dibayarkan insentif misalnya per 2 bulan atau 3 bulan, itu kan bisa lebih kuat mereka. Walaupun mereka tetap aja melayani. Ini kan sekarang 8 bulan, itu persoalan yang bukan hanya serius, tapi sangat-sangat serius. Jangan sampai mereka lelah, masa bodoh seperti itu. Karena bed okupansi rate-nya sekarang kan tinggi di Tanjung Pinang dan Tepi. Skornya di atas 50%. Artinya tenaga medis kerjanya lebih serius lagi, lebih banyak bebannya dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang okupansi kamar di rumah sakitnya sangat tinggi, misalnya di bawah 50%. Apakah mungkin lalai itu karena Bapak Presiden yang datang ke Kepulauan Riau, tepatnya di Bintan, Tanjung Pinang, dia cuma hati-hati terhadap kenaikan jumlah pandemi, tapi dia tidak hati-hati terhadap pembayaran insentif. Nah, seharusnya ketika Bapak Presiden
datang itu yang dikejar gitu. Pasca kedatangan presiden, malah di Kepri COVID-nya melonjak lebih tajam. Hari ini di Kemenkes itu merilis misalnya Kepri termasuk 5 provinsi yang kenaikannya 108%. Bayangkan, artinya kenaikannya sangat luar biasa dan masuk wilayah yang diwaspadai. Bintan dan Batam termasuk Karimun zona merah ya. Jadi ini agak ngeri kita. Harusnya memang tenaga kesehatan itu dimanjakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jangan sampai insentif yang dijanjikan itu sampai telat 8 bulan. Apakah ini karena birokrasi di Pemda maupun di rumah sakit provinsi yang gagal ya, yang tidak cekatan mengurus itu, atau memang dana transfer pusatnya kurang cepat. Karena mekanismenya kan ada 2 tuh, dana Kemenkes yang dikelola Kemenkes dikirim ke daerah, kemudian dana pusat yang dikirim ke daerah melalui dana perimbangan tadi. Kalau kita langsung masuk ke rumah sakit. Tapi apapun alasannya, apakah mungkin curahan dari pusat terlambat, birokrasi yang mungkin belum cepat. Tapi kan namanya manusia, nakes itu berada di zona terdepan, yang perlu makan malah perlu lebih sehat. Ini kan harusnya tidak bisa terjadi, Pak. Tak boleh terjadi. Karena kejadian ini menunjukkan bahwa mereka terabaikan, padahal mereka sangat diperlukan. Betul. Dan mudah-mudahan, walaupun dia 8 bulan tidak dibayar, hari ini katanya dibayar. Karena pernyataan resmi dari ini dibayar karena ada papan bunga atau gimana nih? Sepertinya ada kaitan, ada papan bunga langsung dibayar. Karena kan memang menjadi dampak negatif ya bagi kinerja manajemen RSUP, karena dananya sudah dikirim tapi mungkin proses administrasinya yang terlambat, dan saya kira DPRD sebagai pihak pengawas pemerintah provinsi bisa memanggil itu manajemen RSUP ataupun pihak terkait Kadinkes ya, Kadinkes Kepri, untuk menjelaskan persoalan itu. Kenapa sampai 8 bulan terlalu lama lah saya kira. Kalau guru sertifikasinya memang 6 bulan sekali ya, tapi kalau tenaga kesehatan mereka taruhannya nyawa dan sangat berisiko sekali dan kasihan mereka terlalu lama untuk dibayar. Ya, karena sekarang mereka sedang over capacity di rumah sakit, dan mereka juga over kerja. Kerja mereka memang sekarang saya kira peningkatannya lebih 200% daripada mereka mungkin nakes sebelum COVID. Dan tadi ya, nakes ini kan manusia biasa yang khawatir juga terkena COVID. Saya ada saudara yang mempunyai dia itu nakes, kemudian mempunyai anak kecil baru melahirkan. Bagaimana sulitnya dia sampai rumah juga ingin menyusui anaknya. Dia harus membersihkan betul total badannya, ikhtiarnya begitu baru dia bisa menyusukan. Padahal kerinduan dia pada anak, kemudian bagaimana dia harus juga menjadi ibu yang baik, kelelahannya, itu semua harus dia tumpahkan di situ. Saya yakin dan sangat yakin tidak ada nakes yang lari dari COVID ini. Tapi kalau ada pejabat yang lari membayar COVID insentif COVID ini, nakes ini, saya kira itu sedih sekali lah. Buat saya 8 bulan tidak masuk akal gitu. Kalau cuma 3 bulan mungkin masih kita pahami lah. Tapi kalau 8 bulan mereka sudah tahu keterlambatan itu. Ya betul. Jadi dampaknya saya kira sangat serius itu Bang, karena memang 8 bulan seharusnya pejabat yang berwenang kalau di Jepang, di negara lain dia ya mundurlah dari jabatannya, karena itu dianggap kurang kompeten dalam mengelola administrasi maupun keuangan. Jika itu memang sudah disalurkan oleh pusat, lain ceritanya kalau dana itu masih di pusat.
itu masih bisa dia kejar seharusnya sebagai pejabat yang bertanggung jawab. Dia menjolok itu anggaran insentif ke pemerintah pusat. Jangan hanya menunggu. Itu kalau misalnya dananya belum dikaitkan. Tetapi menurut Kementerian Kesehatan, dana insentif 2020 sudah clear. 99% sudah terserap. Kapan itu? Berita di Kontan. Bukan, maksud saya kira-kira bulan apa cair pada tahun 2001 ini? Kalau 2021 bulan Maret sudah disalurkan. Menurut pernyataan Kementerian Kesehatan melalui sekretaris ya. Ya, kuartal pertama biasanya memang sudah cair insentif ya. Lalu kalau kita mereka ini memprediksi, ini sangkutnya di mana? Sangkutnya mungkin ya, ini sistem administrasi pertanggungjawaban. Karena kan ini termasuk dana insentif tenaga kesehatan, kemudian dana operasional rumah sakit yang ditanggung oleh Kemenkes, dana pasien itu perawatan. Jadi bukan hanya dana nakes, tapi dana obat, dana rumah sakit dan lain sebagainya. Mungkin pertanggungjawabannya ini belum tutup, bisa aja seperti itu. Tapi selama 8 bulan itu memang agak kurang masuk akal. Kalau dana itu sengaja dipendam misalnya di bank atau di kas daerah. Apalagi ada 2 tahun anggaran, di tahun anggaran 2021 yang sekarang berlangsung APBD 2021, dan ada di anggaran 2020 yang harusnya per Desember sudah selesai kan pertanggungjawabannya. Harusnya sudah selesai. Oke, kalau 6 bulan dari Januari sampai Juni, saya kira cuma 6 bulan. Tapi kalau 8 bulan kan sudah masuk bulan Desember. Ada 2 bulan yang tidak tersalurkan berarti. Nah, bisa-bisa yang 2 bulan tidak disalurkan itu memang nggak bisa disalurkan karena tahun anggarannya sudah selesai. Sudah menjadi silva. Nah, betul. Tapi kan keringat mereka tidak bisa disilvakan, Pak. Keringat nakes ini kan kalau dalam Islam sebelum kering keringat itu sudah harus dibayar upahnya. Iya, benar itu. Maka diperlukan sebenarnya tindakan kebijakan khusus lah, diskresi dari kepala daerah ataupun dari manajemen rumah sakit untuk mengamankan dana insentif itu. Harusnya. Dan saya kira tidak lain dan harus kita hanya fokus sekarang ini pemerintah daerah pada penyelesaian pandemi COVID. Bukan hanya melakukan tes antigen, swab atau apapun, tapi yang juga tak kalah pentingnya adalah tenaga kesehatan itu. Karena siapa yang mau swab, siapa yang mau antigen, kalau petugasnya pada menjadi korban dan mereka bergelimpangan, kelelahan dan seterusnya. Kenapa kelelahan? Karena kurang gizi. Kenapa kurang gizi? Karena nggak dapat insentif. Itu kan persoalan kita hari ini jadinya. Ya benar, Bang. Maka Jadi kasus di Tanjung Pinang, kita swab hari ini misalnya, keluarnya lama seperti itu. Keluarnya bisa 2-3 hari atau bahkan 4 hari. Kemudian yang positif itu baru ditelepon. Yang negatif yang nggak ditelepon. Maka dia akan bertanya-tanya apakah dia ini positif atau negatif. Itu testing ya. Tracing misalnya. Kemudian ini kan kita memerlukan kinerja yang besar untuk memvaksinasi 1,4 juta penduduk Kepri. 1,4 ini kan sasaran. Kalau misalnya tenaga kesehatan ini tidak diberdayakan maksimal, insentifnya masih tersendat-sendat, kita pesimistis itu target 1,4 juta penduduk Kepri dapat diwujudkan vaksinasinya dalam waktu dekat ini. Jangan sampai proses vaksinasi berjalan lambat karena tadi fasilitas kesehatannya kurang memadai, ditambah tadi karena mungkin kekuatan tubuh melemah karena kecapean, dan tadi tambah itu lagi mereka mau mensosialisasikan pentingnya vaksinasi itu mungkin menjadi terhambat. Saya ingin mencontohkan Batam. Walaupun Batam tidak punya problem rasanya karena hari ini belum ada pemandangan karangan bunga.
Tapi Batam animo orang untuk vaksin luar biasa. Dan hari ini kalau kita lihat malah antriannya bisa menyalahi protokol kesehatan. Tapi saya lihat dari segi positif bahwa mereka mau untuk vaksin. Nah, pada saat keadaan seperti itu, berjubel-jubelnya orang untuk ingin sehat, ingin vaksin dan sebagainya, tentu kita kembali berpikir bagaimana tenaga kesehatan itu bekerja, bisa membantu animo masyarakat yang begitu banyak. Kalau mereka tidak diberikan rangsangan, tahu salah cerita insentif yang berlebihan, tapi sekedar saja juga tadi yang Bang Robi katakan adanya asupan gizi yang baik dan seterusnya, saya kira mereka bersemangat dan saya rasa mereka terus bersemangat. Tapi kenyataan kalau mereka berhadapan dengan orang yang sangat jumlah banyak dan mereka banyak juga pikiran terhadap kehidupan pribadi masing-masing, saya kira ini mengganggu. Walaupun sekali lagi para perawat, para tenaga kesehatan, saya kira mereka tidak memikirkan apapun untuk menyelamatkan masyarakat dari pandemi COVID itu. Betul Bang, jadi saya punya sahabat ya, dia bertugas di Paskes, di Persalinan Kesehatan. Memang kerja mereka setahun ini lebih padat dari biasanya. Kebetulan, apalagi yang bertugas di ruang isolasi COVID itu, mereka harus bergantian dengan pakaian yang luar biasa ketatnya, dengan APD, dan tantangan mereka itu nyata di depan mereka sendiri bahwa ini pasien COVID gitu. Bagaimana rasa ketakutan itu, tapi dikalahkan dengan tanggung jawab mereka yang luar biasa. Nah, sewajarnya pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka karena mereka adalah tentara yang paling depan berjuang. Ketika mereka sebagai tentara berjuang melawan coronavirus ini, maka negara harus hadir memberikan bantuan itu. Jangan sampai terlambat, karena itu bisa melemahkan semangat tentara ingin berjuang. Karena perjalanan kita masih panjang. Hari ini Tanjung Pinang bahkan Kepri masih berada di papan, kalau klasmen Liga Inggris atau Liga Italia masih di 10 besar. Persoalannya kan bisa ditekan angka itu ketika mereka harus mempercepat vaksinasi. Lagi-lagi ketika tenaga kesehatannya serius memvaksinasi, jangan sampai vaksinnya nggak ada. Kan informasinya vaksin dari beberapa daerah di Kepri dioper ke Batam. Karena Batam kemungkinan akan tadi disebutkan kekurangan vaksin, sehingga dikirim dari berbagai daerah untuk mensuplai ke Batam. Nah, ada pemandangan baru di Kepulauan Riau, terjadinya pemasangan papan bunga yang bertuliskan curhat ataupun protes dari tenaga kesehatan di 3 tempat yang Pak Robi sebutkan tadi. Apakah ini jalan keluar terakhir mereka? Karena bisa saja mereka kan pertama mungkin bermusyawarah dengan pimpinan mereka, atau membuat surat, atau istilahnya di internal mereka berembuk. Tapi tiba-tiba kenapa berani mencuat dengan adanya papan bunga itu? Apa pengaruh psikologis untuk mereka dan untuk pemerintah daerah? Ya, secara psikologis pasti ini sudah mempengaruhi rasa takutnya sudah nggak ada lagi dengan pimpinan. Mereka pasti tahu risikonya ketika mereka memasang papan bunga, mereka akan dipanggil. Masalahnya kan tidak ada nama tuh yang memasang, hanya mereka yang rindu dengan insentif. Ketika itu disebutkan, maka orang akan tahu yang rindu dengan insentif adalah tenaga kesehatan. Ketika tidak ada nama yang bertanggung jawab, maka kan ini secara kolektif artinya persoalan serius ketika tidak ada yang bertanggung jawab secara personal, maka ini kelompok. Dan pemerintah mungkin tidak akan berani memberikan sanksi secara berkelompok. Kalau kita melihat kasus di Wisma Atlet, itu kan ada beberapa tenaga kesehatan yang vokal kemudian diberhentikan. Di Tanjung Pinang, mereka mensiasati dengan seperti itu, dengan memasang 3 papan bunga kemudian viral, lalu
insentifnya dibayarkan hari ini. Karena mungkin sudah nggak tahan dengan persoalan yang hak mereka yang diabaikan itu tadi. Tapi kan apa ya? Dalam ada ketimuran, apa memang sudah buntu sama sekali ya? Kalau 8 bulan, pasti orang sudah ribut tuh, Bang. Kalau kita nggak digaji 8 bulan, apalagi anggota dewan ya. Anggota dewan tuh, kalau nggak digaji honor mereka 2 bulan saja sudah teriak-teriak. Tenaga kesehatannya kan mereka staff. Mereka bekerja tidak berdasarkan kepangkatan misalnya seperti itu. Mereka tidak dibayar, tapi mereka harus kerja. Maka ketika menanggung beban yang terlalu lama, hak mereka diabaikan selama 8 bulan, itulah ide papan bunga, mungkin ya. Sehingga Iya. Tapi kan saya pertama saya bisa menyimpulkan pertama mungkin ini iseng-iseng gitu ya. Iseng-iseng orang masang, atau bisa juga orang yang punya pemikiran politik yang membuat sensasi gitu ya, atau memburukkan pemerintah daerah. Tapi bila ada kepala rumah sakitnya ngomong mau bayar insentif, ternyata benar ini. Kalau tidak ada kalimat itu, saya meragukan juga. Maksudnya bisa saja ada pemandangan seperti itu karena ada, ya biasalah peristiwa politik kita ini macam-macam. Tapi menurut Bang Robi, apa ini memang betul-betul 8 bulan atau bagaimana sebenarnya? Kita prediksi lah, kita perkiraan. yang tahu ini kan mereka, Bang. Yang menulis 8 bulan itu. Tidak mungkin mereka sengaja membuat informasi hoax. Mereka dibayar misalnya sudah sisanya tinggal 4 bulan. Tidak mungkin mereka pandai-pandai. Pasti ini menyangkut soal kredibilitas, pertanggungjawaban publik kepada tenaga kesehatan, yaitu yang dikelola oleh rumah sakit provinsi. Bang, terakhir. 8 bulan itu. Ya, terakhir Bang. Saya ada memberitahu tempat mereka memesan papan bunga itu, saya sudah tahu di mana. Dan tak lama lagi pasti akan ketahuan siapa yang memesannya. Dan mungkin akan ketahuan juga siapa yang merekayasanya. Dalam posisi seperti itu, andaikan itu dipesan oleh tenaga kesehatan, oknumnya, 1-2 aktivisnya, apa yang Abang bayangkan ke depan nasib mereka? Karena ini menyangkut hak yang mereka harus perjuangkan, maka tidak boleh mereka diintimidasi. Bahkan seharusnya pihak yang mengelola ini kan ada orang yang bertanggung jawab mengelola ini. Siapa yang punya ide memesan itu, dia sudah memikirkan bahwa dampak ini akan besar. Karena isu ini akan bisa menjadi isu nasional. Benar. Karena Kepri ada wartawan nasional dan akan menjadi viral, dibahas di banyak tempat. Ya, dan COVID-nya sudah mempertimbangkan dampak. Dan COVID-nya kan lagi tinggi, berarti kita ini memang menjadi objek pemberitaan. Benar, maka di Kompas itu kita melihat Kepri bersanding bersama Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta. Kasus kenaikan yang begitu tinggi, maka ketika ada isu 8 bulan tidak dibayar, akan menjadi isu nasional gitu. Tapi yang di Jawa Tengah, di mana yang disebut-sebut yang rankingnya hampir sama dengan kita, tidak ada nakes yang protes kan? Tidak ada, artinya itu sudah selesai semua. Dan di Kepri itu ternyata belum selesai sampai kemarin. Dan hari ini mereka sudah nggak tahan, sehingga membuat salah satu trik untuk menggerakkan hati pimpinan supaya mereka dibayar. Ternyata benar. Di penghujung ini apa harapan Abang terhadap keadaan ini? Keadaan yang katakanlah yang menyedihkan bagi kita semua ini. Pertama, harus diselesaikan insentif itu sampai misalnya 7 bulan atau 8 bulan. Karena sudah terlalu lama mereka menunggu dengan taruhannya nyawa. Mereka bekerja di lini terdepan dalam mengatasi pandemi. Apalagi setelah kita
meningkatkan upaya vaksinasi yang gencar di tengah masyarakat. Dan itu memerlukan tenaga kesehatan. Ketika mereka tidak diberikan insentif yang jelas, maka ini bisa melemahkan kekuatan mereka untuk terus bekerja di lini terdepan, mengawal dan menekan pandemi di Kepulauan Riau. Karena ini kan perangnya masih lama, masih panjang. Ketika mengejar vaksinasi di Kepri saja yang 1,4 juta masih sekitar belum sampai 30% ya. Maka ini kan prosesnya tidak gampang dan perangnya masih jalan panjang, masih panjang. Mudah-mudahan pihak yang hari ini kan mereka dipanggil oleh manajemen RSUP. Mudah-mudahan mereka tidak diberikan sanksi karena itu memang tuntutan hak mereka gitu, memperjuangkan aspirasi dari kawan-kawannya. Kita bersepakat Bang Robi, apapun yang terjadi pada mereka, andaikan mereka juga dizolimi, kita akan berada di garda terdepan untuk membela mereka. Paling tidak 8 bulan itu memang hak mereka. Ya, kita akan berada di garda terdepan kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi bagi orang yang dizalimi tersebut, yang insentifnya lambat dibayar. Ya, oke Bang Robi, terima kasih. Dan mudah-mudahan ada kebahagiaan semua di tenaga kesehatan. Dan mudah-mudahan pandemi COVID di Kepulauan Riau akan semakin landai, semakin turun, dan kita semua semakin sehat walafiat. Selamat buat Bang Robi, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.